Sekarang saya mengerti bahwa Allegri adalah pelatih yang pintar. Inilah alasannya kenapa dia takut di minggu lalu dan memutuskan untuk memarkir bis. Bertarung buka-bukaan dengan Inter di saat ini bukan hanya akan menghasilkan kekalahan, tapi juga skor yang berat. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Pasti kawan-kawan sangat happy. Hari Senin yang sangat gembira. Biasanya kalau kita di awal pekan itu aduh baru habis libur kan. Tapi ini beda. Bahkan tadi pas live reaction ada yang ngomong, wah nggak rugi aku jam 3 udah ke kantor. Jadi rupanya beliau ini jam 3 ke kantor, nonton sepak bola di kantor, habis itu langsung kerja. Gila, dedikasinya untuk mendukung Inter luar biasa guys. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau ngadain giveaway lagi. Karena giveaway sebelumnya, orangnya tidak muncul-muncul. Sudah sampai kemarin deadline-nya. Yang hadiah jersey Javier Zanetti disponsori oleh Mbah Wear. Ini dia jersinya. So, karena tidak kunjung muncul, terpaksa giveaway-nya aku ulang. Alright. Ini dia, karena pesannya dari sponsor bahwa dia maunya ini untuk member saja. Ini aku sudah ambil membernya sampai nomor 159. Oke, ini sudah aku siapkan minimal 2. Maksimal 159 karena kolom nomor 1 ini kan ininya apa namanya ini lupa aku istilahnya judul kolomnya ya. Langsung saja 3 2 1 generate nomor 24. Siapakah nomor 24? Nomor 24 itu adalah Indra Ardian. Oke. Nah, selamat buat Indra Ardian, dirimu terpilih. Bro Indra ini. Anak gunung ini, Bro Indra. Selamat bro, dirimu memenangkan kaos Javier Zanetti dari Mbah Wear. Nanti kaosnya akan dikirim langsung oleh Mbah Wear, oke? Wow, pertandingan ini terus terang gini ya. Aku bukannya mau sombong, tapi sebelum Inter lawan Napoli, bahkan di preview pertandingan pun aku mengisyaratkan bahwa aku itu optimis Inter bakalan menang. Optimis. Karena akan aku jabarkan keuntungannya itu adalah kita melakukan rotasi di Liga Champions, sedangkan Napoli bertarung mati-matian lawan Real Madrid. Mental kita oke banget dan bla bla bla. Tapi terus terang aku nggak nyangka skornya akan besar. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa apa yang dilakukan Allegri itu sebenarnya apa ya, walaupun boring but it works. Karena ya seperti yang barusan aku bacain di awal itu, kalau main terbuka lawan Inter bukan cuma kalah tapi kalahnya besar, dan ini terbukti. Lawan Milan juga kejadian, mereka kalah dengan skor besar. Siapa yang mampu meredam Inter? Menurutku adalah Roma dan Juventus. Roma walaupun kalah, tapi pertahanan mereka bisa aku bilang cukup efektif waktu itu. Bahkan kalau kawan-kawan ingat, mereka baru 2 hari sebelumnya habis bertarung di Liga Malam Jumat. Kalau Juventus jelas hasilnya seri. Nah, tapi kan masih ada hasil lawan Sassuolo dan Bologna. Terus terang aja aku tidak terlalu berpikir bahwa pertandingan lawan Sassuolo dan pertarungan lawan Bologna itu mereka taktiknya menang. No, itu dominan karena kesalahan kita sendiri. Kan 2 gol Sassuolo itu dari segi taktik sebenarnya taktiknya Inzaghi berjalan, permainan juga dikuasai, cuman memang terjadi kesalahan krusial di saat-saat yang sangat menentukan dan kita tidak mendapat keberuntungan sekali. Misalnya kayak kemarin kan ada tembakannya tembakannya Politano yang membentur Mistar kan. Saat lawan Sassuolo, wah, boom, langsung masuk. So, ya, bagiku 2 tim yang benar-benar bisa meredam Inter itu Roma dan Juventus.
Itu sebelum kita bahas jalannya pertandingan ini, wah, today's paper dong. Tentu semua koran-koran Italia itu tema utamanya adalah kemenangan Inter lawan Napoli. Karena ini bukan cuma sekedar menang, melainkan kemenangan besar. Dan sorry to say buat kawan-kawan kalau ada yang ngefans sama Napoli, Inter benar-benar mendominasi permainan, terutama di babak kedua. Kalau di babak pertama, aku harus akui pertandingan berjalan dengan imbang, sama-sama bermain terbuka, sama-sama menciptakan peluang. Wah, jual beli serangan, puas banget nonton, bro. Puas banget. Tapi lagi-lagi seperti preview yang aku bicarakan bahwa Inter punya keunggulan fisik. Saat lawan Benfica kita 10 orang pemain itu adalah pemain cadangan di rotasi, sedangkan Napoli babak pertama memang beneran bisa mengimbangi Inter, tapi babak kedua, waduh, parah. Cuman satu aja sih catatannya, sayang sekali, lagi-lagi kita pemain ada yang cedera, dan lagi-lagi pemain yang cedera itu adalah center back. Aduh, kita punya 3 center back yang cedera sekarang. Pavard, Bastoni, dan kemarin De Vrij. Dan De Vrij kayaknya ini lumayan. Kalau Dumfries, sekilas Dumfries nggak terlalu ini. Nah, De Vrij ini yang bisa mungkin 2 minggu tapi belum ada evaluasi lanjutan. Nanti ada komentar dari Inzaghi yaitu ya sayang banget sih. Tapi ya mau bagaimana lagi. Cuman ada berita yang cukup menarik. Kalau di La Gazzetta, Corriere, semua nadanya seirama lah memuji Inter. Bahkan ada yang bilang Inter nggak ada rival saat ini di Serie A. Tapi satu, lihat, sudah aku tandai. Inter boom with a little help. Ada bantuan, ini maksudnya bantuan dari wasit. Tapi kepercayaan diri Juventus itu meningkat pesat. Oh, gila. Yang lain semua headline-nya Inter, tapi ini ternyata ini adalah Tutto Sport, Pak. Ini Liga Italia yang jadinya Bellingham, coba. Ini memang koran afiliasinya memang Juventus banget. Oke, apa maksudnya ada sedikit bantuan? Nah, ini kita bahas sekarang ya. Massari sangat marah. Massari dan Napoli sangat marah dengan wasit setelah kekalahan lawan Inter. Nah, aku akan berusaha untuk objektif ya. Memang betul ada at least 2 keputusan wasit yang sepertinya menguntungkan Inter, yang satu masih 50-50. Yang pertama adalah di gol pertama Lautaro Martinez. Nah, itu ada insiden antara Lautaro dan Lobotka. Lobotka apa Lobotska sih namanya? Lobotka, nggak pakai S ya. Nah, itu dipeluk si ini tangannya si Lobotka, dan kemudian dia terjatuh sehingga kemudian Inter bisa ngerebut bola dan boom, gol. Nah, sampai-sampai si Massari memilih untuk tidak datang ke sini karena kami ingin dia ada di bench, dan karena dia ada di bench melihat langsung kejadiannya maksudnya. Dan kami ingin menghindari dia membuat komentar-komentar yang bisa membuat dia mendapat masalah. Maksudnya biar nggak kayak Mourinho kan, dikasih kartu merah kayak gitu. Nah, kami sangat tidak happy dan merasa bahwa kami dan fans kami tidak layak diperlakukan seperti ini. Sepertinya wasit dan VAR lagi libur. Katakannya keras ini. Yang tentu saja bisa terjadi pada siapapun. Gol pertama benar-benar ini kayak perumpamaan, benar-benar membuat angin tidak bertiup lagi ke layar kami kayak gitu. Karena ada foul di build up yang berujung terjadinya gol itu, dan itu sangat jelas. Nah, ini harusnya langsung diintervensi oleh wasit, bahkan tanpa bantuan VAR, karena itu sangat-sangat jelas. Nah, kalau menurutku ini yang apa ya? Kalaupun dia bilang sangat jelas itu kan karena dia pendukung Napoli, karena bagian dari manajemen Napoli kan. Tapi apakah ini sangat jelas? Tidak juga, karena dalam banyak kesempatan hal-hal seperti ini ya pegangan tangan lah, ada gini rangkulan dikit, kemudian dorong-dorongan.
banyak sekali yang terjadi. Ada yang menyemprit pelanggaran, ada yang enggak. So, ini murni penilaian wasit. Kalau aku pribadi, nah ini kalau aku pribadi, sepertinya sih pelanggaran. Tapi karena itu sudah terlanjur ya udah lanjut, ya udah nggak bisa. VAR pun tidak bisa melakukan intervensi. Nah, yang lebih menarik adalah ke gol kedua. Nah, kebetulan ini dikomentari oleh mantan wasit namanya siapa ini? Marelli kalau nggak salah. Luca Marelli. Dia bilang bahwa kontak Acerbi dan Osimhen itu terlalu ringan. Kalau kawan-kawan ingat, sekali saja Acerbi bisa ditipu oleh Osimhen, bolanya lewat. Kemudian Acerbi segera recover, tapi memang ada kontak antara kakinya Acerbi dengan tumitnya si Osimhen. Cuman masalahnya adalah begini. Itu play on, kemudian tepat setelahnya itu Napoli mendapat peluang emas. Kawan-kawan ingat, Kvaratskhelia melewati Dumfries, digocek Dumfries ke kiri, kemudian Darmian juga berusaha menutup ruang tembaknya tapi sudah telat, dan Quaradona ini bisa melepaskan tembakan yang sangat akurat, tapi secara ajaib Sommer bisa melakukan save. Gila, luar biasa. Aku nggak ngerti gimana bisa ceritanya itu bola ditepis sama Sommer. Wow. Aduh, aku hanya bisa bilang wow. Ini benar-benar nggak masuk akal. Nah, ini sekarang kalau ini menurutku gimana ya, memang ada kontak, tapi kenapa mereka tidak layak di penalti? Karena mereka langsung dapat peluang, habis itu mereka sendiri yang memutuskan untuk melanjutkan permainan, kemudian dapat peluang. Apalagi menurut Luca Marelli juga kontaknya itu ringan. Dalam permainan sepak bola itu sering ada kontak ini. Apalagi ya kembali tidak sengaja. Dan kembali seperti yang sebelumnya aku bilang, wasit yang lain mungkin akan memberikan penalti, tergantung wasitnya. Yang jelas adalah satu, ini si Luca Marelli ini bilang, wah cuma sekedar kontak biasa aja, nggak cukup untuk penalti. Kemudian yang kedua, VAR juga sudah mengecek dan itu tidak layak dikasih penalti. Kemudian wasitnya sendiri yang paling berwenang juga bilang itu tidak penalti. Nah, selebihnya ya akan tetap jadi perdebatan. Sama kayak pelanggarannya Giroud ke Alexis Sanchez di pertandingan ketika Milan mengalahkan Inter dan akhirnya Inter gagal mendapatkan Scudetto 2 musim lalu. So, menurutku anggaplah ini memang kesalahan ya, harusnya penalti, tapi ini adalah hal yang wajar terjadi di sepak bola. Napoli lagi sial saja, dan bukan cuma Napoli yang pernah mengalami ini. Inter pernah mengalami ini. Kalau Milan ya pastilah pernah. Menurutku nggak perlu terlalu diributkan, karena toh kalaupun itu Inter tidak bisa mencetak gol, aku yakin 100% hanya tinggal tunggu waktu bagi Inter untuk mencetak gol. Karena apa? Karena Inter benar-benar mendominasi permainan. Dan ini bukan cuma dominasi yang wah gara-gara ketinggalan jadinya mereka udah nggak semangat. No. Bahkan ketika mereka ketinggalan 2-0, aku ngeliat Osimhen, makanya aku puji kan, wah ini Osimhen benar-benar mental juara, aku bilang gitu kan. Mereka masih sangat bersemangat, nggak ada yang namanya mentalnya runtuh. Tapi yang terjadi adalah memang fisik mereka habis. Kembali lagi karena mereka habis-habisan lawan Real Madrid. So, walaupun itu kita anggaplah mereka dapat penalti si Osimhen gara-gara dilanggar itu, skor akhirnya tidak akan banyak berubah. At the very least, paling tidak Inter akan tetap memenangkan pertandingan. Itu sih menurutku ya. So, di satu sisi aku mengerti kenapa si pelatihnya Napoli, si Massari itu gedek lah istilahnya, marah. Tapi ya again, saat ini mungkin Inter yang diuntungkan. Di saat lain, bukan tidak mungkin Inter yang akan dirugikan. Ini yang makanya aku bilang bahwa that's football. Akan selalu ada kejadian seperti ini. Sekarang ya kita sebagai pendukung Inter, kita syukuri saja. Berikutnya adalah Calhanoglu. Ini ada sebuah komentar yang sangat menarik. Dia benar-benar menyukai, menyambut release itu, menikmati
peran barunya di Inter Milan. Oh, dia bilang awalnya gini, Napoli memiliki kualitas dan sangat penting bagi kami untuk mengirimkan sinyal ke setiap orang. Kami selalu tajam dan konsentrasi. Pressed high. Nah, ini aku mau bahas nanti. Press high to make sure they couldn't move the ball around. They have such a great individuals like Kvaratskhelia. Mereka memiliki pemain-pemain individu yang bagus seperti Kvaratskhelia, Osimhen, dan Politano yang suka berlari duel dengan lawan. Jadi kami membatasi mereka dengan tidak sit deep. Saya rasa itulah kuncinya. Nah, gini. Pressing high itu adalah artinya, sekali lagi ada high press, ada press high. Press high itu artinya kita mulai melakukan pressing di daerah pertahanan lawan. Dan Inter tidak selalu melakukan pendekatan seperti ini. Kalau kawan-kawan ingat ketika kita lawan Barcelona, no, kita nggak seperti ini. Tapi ketika kita lawan Milan, kita lakukan seperti ini. Ketika kita lawan Juventus, kita tidak melakukan pressing high. Nah, sekarang lawan Napoli, kita melakukan pressing high. Pemain Inter mulai menekan, terutama Lautaro. Oh, lagi-lagi pressingnya Lautaro luar biasa. Dan exactly seperti yang dia bilang, karena ada pemain-pemain seperti Kvaratskhelia, Osimhen, dan Politano, begitu mereka dapat bola langsung dikasih pressing. Karena kalau ini dikasih jarak, dikasih space yang terlalu lebar, mereka bisa slalom. Nah, ketika mereka di pressing di dekat daerah pertahanannya sendiri, mereka tidak berani, otomatis ini mereka tidak berani terlalu mengambil risiko. Karena nanti kalau bolanya bisa kesamber, kerebut, ini akan segera berbahaya bagi gawang mereka. Nah, menurut Calhanoglu, ini adalah kuncinya. Dan aku setuju banget. Nah, hal lain yang dibahas juga adalah ketika, nah ini bukan aku ngomong, aku tunjukin. Ketika dia bermain di Milan, Calhanoglu sering mengecewakan dan beberapa kali menunjukkan beberapa performa yang wow ketika dia ditempatkan di belakang striker. Nah, ini yang dibilang sama anak Milan, bahkan aku ingat banget temanku bilang, orang pemain angin-anginan. Nyatanya ketika dia di Inter, stabil, sangat konsisten permainannya. Nah, kemudian satu lagi yang menonjol dari Calhanoglu adalah ketika dia menjadi gelandang bertahan, menurutku barulah Calhanoglu ini benar-benar melejit sebagai, bisa dikatakan sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Sejajar dengan yang namanya Rodri, yang namanya Kevin De Bruyne, dengan Bruno Fernandes, dengan Bernardo Silva. Jadi bukan sekedar, wah ini pemain hebat. No, tapi one of the best. Itu menurutku. Nah, dia ada ini komentar yang menarik. Karena dia sekarang mulai bermain sebagai gelandang bertahan, terlihat seolah-olah mainnya lebih ngotot. Tapi dia membantah. Dia bilang ini, saya selalu merasakan rasa lapar itu untuk membantu tim. Ya kalian aja yang tidak terbiasa melihat itu. Nah, aku bisa mengatakan bahwa tidak mudah untuk menjadi playmaker setelah menjadi trequartista. Trequartista itu yang kayak posisinya Kakak, posisinya siapa lagi ya? Roberto Baggio, kayak penyerang lubang yang berada di belakang dua striker itu. Nah, saya menganalisa banyak situasi. The staff kepelatihan juga membantu saya. Dan tentu saja saya mendapat lebih banyak kartu kuning. Tapi ini adalah bagian dari peran ini. Wih, mantap sih. Tapi terus terang aku setuju. Kalau di Milan itu, aku ngeliat Calhanoglu tidak pernah benar-benar ada stabil di top flight. Cuma kadang-kadang dia, wah bagus banget ini, bagus banget. Anak Milan juga semua setuju bahwa Hakan ini tidak konsisten. Tapi di Inter, push, langsung diem di atas gini. Mantap banget. Kemudian, ini kebetulan ada, sebenarnya aku pingin liatin tembakan Calhanoglu yang sangat-sangat hebat. Wih, aku bahas tadi di grup. Tembakannya Calhanoglu itu ada backspin-nya. Kalau kawan-kawan pernah dengar ada yang namanya Magnus Effect.
Karena, nah mirip kayak gini. Kalau orang nendang pakai kaki kanan, kan bolanya itu berbelok ke kiri kan. Karena bolanya itu muter ke arah kiri. Kalau bola muter ke arah kiri, bolanya belok kiri. Kalau muter ke arah kanan, bolanya belok ke kanan. Intinya adalah, kawan lihat ininya, golnya. Bola itu jalannya kayak gini ya. Jadi ke atas dia beloknya. Karena ada backspinnya. Jadi bola itu berputarnya kayak gini. Ini ada hukum fisikanya, Pak. Karena bola berputar ke arah sini, tekanan di atas bola itu menjadi lebih rendah. Karena tekanannya lebih rendah di sana, jadi bolanya itu terdorong ke atas. Sehingga kipernya agak bingung, dia jaga ke bawah, atau bolanya bergerak naik. Wih, nah aku nggak tahu ini apakah hanya kebetulan atau tidak. Kayaknya sih enggak. Karena, aduh, indah banget. Keras, tapi soalnya jarang, bro. Biasanya bola itu kan parabol ke bawah. Ini parabol ke atas, gila, luar biasa. Dan ada satu lagi sih, gol pertama yang cantik banget, golnya Thuram tapi kena offside itu dari Barella ke Lautaro. Lautaro langsung ngasih ke Thuram, sayang offside. Itu juga gila, semua gol Inter keren. Gol pertama keren. Gol kedua lebih keren lagi. Wow, Barella slalom, Pak. Sprint yang sangat lari kencang di ruang sempit, 3 sentuhan langsung gol. Pertama trapping, kemudian yang kedua dilipat ke kiri, yang ketiga shooting langsung gol. Woi, mantap. Terus terang ini salah satu penampilan terbaik Barella. 1 gol, 1 assist. Kalau kawan-kawan lihat ini di di SofaScore, Barella mendapat nilai tertinggi. Aku setuju banget. Bahkan dari tadi saat live reaction pun aku bilang bahwa Barella sangat layak menjadi man of the match. Lihat ini Barella. Waduh, nggak kelihatan kan? Nah, aku geser dikit. Nah, Barella bermain full 90 menit, mencetak 1 gol, mencetak 1 assist. Akurasi passingnya 92%. Artinya dari 49 dia bikin passing, hanya 4 yang meleset. Dan ingat, Barella itu bukan center back yang passingnya banyak back pass kayak Dumfries. Dumfries juga nggak terlalu banyak back pass sih. Yang banyak passing horizontal, kebanyakan passing dia itu passing ke depan. Dan itu cuma 4 yang tidak tepat sasaran. Gila, memang benar-benar malamnya Barella banget ini. Bahkan dia ada 1 key pass. Coba kalau ini gol, udah 2 assist dia tuh, Pak. Ada 4 crossingnya cuma 1 yang tepat sasaran. Tapi lihat kemudian long ball-nya. Mana itu ada long ball? Ini. Long ball, 4 long ball, cuma 1 yang meleset. Bayangkan, long ball itu bola jauh, Pak. Udah kayak sniper aja, udah kayak Snyder aja ininya. Mainnya si Barella. Bahkan gol terakhir pun yang ininya si siapa namanya? Assist dari Cuadrado itu, kan Barella yang ngasih bola ke Cuadrado. Akurat banget, luar biasa akurasinya. So, dalam segi bertahan, ground duel 5 kali, jadi dia sangat aktif juga berebut bola. Dimenangkan 3 kali, ada 2 dribble dia sukses. Wih, memang luar biasa. Barella ini menurutku sangat layak menjadi man of the match. Kemudian yang kedua juga ingin aku apresiasi adalah ini jelas Tom Cruise. Kalau ada yang bilang Inter karena ada, wah Inter beruntung aja tuh Sommer mainnya GG banget, OP banget. Berapa? Dia bikin 4 penyelamatan loh. Dan dari 4 penyelamatan ini, 2 penyelamatan itu dari dalam kotak penalti. Bahkan hebatnya lagi, apa kehebatan Onana? Kan dia hebat melakukan build up, dia punya long ball yang sangat akurat. Lihat, Sommer memberikan 19 long ball, 7 tepat sasaran. Luar biasa Sommer ini. Wih, penyelamatannya luar biasa. Kalau terus terang aja ya, kalau tidak ada Sommer kemarin, aku tetap yakin Inter pasti menang, tapi belum tentu Inter menang dengan margin yang gede.
mungkin menangnya itu kayak 2-1 atau 3-2 karena Sommer tampil luar biasa banget. Ini menurutku sangat layak diapresiasi. Dua pemain ini sangat menonjol menurutku, Sommer dan Barella. Selebihnya ada Calhanoglu, wah jelas lah. Calhanoglu benar-benar sudah paten, sudah sangat nyaman di posisi dia sebagai seorang regista, deep lying playmaker. Dengan akurasi umpannya tidak kalah juga dengan Barella 91%. Cuma lebih banyak aja, ada 5 umpan dia yang meleset. Cuma selisih 1 doang sama Barella kan. Dia sempat beberapa kali melakukan long ball juga, tapi cuma 1 yang tepat sasaran. Tapi menurutku secara bertahan, Calhanoglu sangat-sangat luar biasa. Melakukan 2 clearance, 1 block shot. 1 dia berhasil ngeblok tembakan lawan. Nah, di klub Inter, di tim Inter, menurutku semua pemain bermain dengan bagus. Nggak ada yang main jelek. Cuma ada yang bagus, ada yang bagus banget. Itu aja sih. So, tidak ada selain... Mungkin ini lagi yang ingin aku komentari adalah Acerbi juga. Acerbi bermain dengan gila. Lagi-lagi aku ingin apa ya? Tidak ada yang menyangka Acerbi yang dulu kita sentimen gara-gara dia ketawa-ketawa bisa ngelakuin kesalahan pas Lazio lawan Milan, kawan-kawan pasti masih ingat. Semua, wah ini penyusup Milan, ini penyusup Milan. Iya, aku benar-benar nggak nyangka Acerbi mainnya kayak, wih, gila. Sampai ada yang gitu, wah, Acerbi lagi ngecek kantongnya, wah ternyata di kantongnya ada Haaland, ada Vlahovic, terus sekarang nambah lagi ada Osimhen katanya di kantongnya. Terus ada lagi yang foto dia, mana itu, aku mau liatin, pokoknya keren. Mana itu saudara, aku pingin banget memperlihatkan fotonya Acerbi ini. Dia bahkan, nah, dia ini kan di ininya, di apa namanya, di Instagramnya. Ada yang ngasih komentar di memnya, Haaland aja gua kantongin apalagi elu men. Gila. Acerbi. Tapi kemudian dari pihak Napoli, menurutku si ini yang sangat menarik perhatian. Østigård. Ini luar biasa. Dia melakukan 4 duel, 3 dia menangkan. Kemudian 3 duel udara, 2 dia menangkan. Dia melakukan, mana itu bloknya itu? Kok nggak ada? Oh, intercept dia yang banyak, aku ingat kemarin. Mana itu? Melakukan 6 clearance, bukan intercept dihitungnya. Salah satu performer yang sangat oke di pihak Napoli, Leo Østigård ini. Kayaknya masih muda ini. Nanti aku mau selidiki ini. Mainnya bagus. Back yang bisa dicopet mungkin nanti sama Inter Milan ya. Nah, itu saja. Aku apresiasi juga Cuadrado baru masuk langsung kasih assist. Kemudian Barella tentu saja sekali lagi man of the match. Dan kebetulan performa terbaik Barella ini bersamaan dengan momen pecah telur. Akhirnya Barella mencetak gol untuk Inter Milan di musim ini. Wih, itu saja sih sebagai penutup. Kita lihat table. Jeng jeng. Tak geser dikit. Alright. Inter kembali ke puncak karena kita kasihan dengan Juventus, takut mereka kedinginan, takut mereka demam. Inter pun ya udah sini, kami aja yang ada di puncak, biar kami aja yang kedinginan. Dan seperti yang sudah aku bahas sebelumnya, Inter menyapu bersih semua puncak yang ada di Serie A. Poin tertinggi, gol terbanyak 33 gol. Yang peringkat kedua itu ada Roma dengan 27 gol. Shout out juga buat Roma, luar biasa tanpa terasa Roma tahu-tahu sudah ada di 4 besar. Padahal pemain mereka masih banyak yang cedera loh. Tammy Abraham sama Smalling sama siapa lagi itu. Gila, entah gimana ceritanya. Ingat, Roma itu pernah berada di peringkat 15, pokoknya dekat dengan zona degradasi. Tapi Mourinho memang luar biasa. Bahkan ini buat orang-orang yang selalu mengkritik Mourinho itu sepak bola negatif bertahan. Kenyataannya adalah
Roma dibikin menjadi tim tersubur kedua setelah Inter Milan. Tersubur kedua, ini fakta, bukan aku yang ngadi-ngadi. Dan terus terang saja, duet Dybala Lukaku itu wah bikin ketar-ketir, Pak. Mereka langsung klik. Kalau Dybala nggak cedera atau Lukaku nggak cedera, apalagi nanti Tammy Abraham cedera, jangan terkejut kalau Milan nanti disalib juga sama Roma. Jangan terkejut loh. Gila, Roma luar biasa. Nah, kemudian Juventus ada di peringkat 2. Oh, sorry, tadi lagi bahas semua puncak. Kemudian pertahanan terbaik juga Inter yang pegang. Kita kebobolan cuma 7 gol. Kemudian di stats, Lautaro Martinez masih kokoh di puncak. Hampir 2 kali lipat dibandingkan pencetak gol kedua yaitu Domenico Berardi. Ini hanya ada 1 penalti saja. Kemudian turun. Marcus Thuram juga ada di puncak dengan 6 assist. Kemudian yang ingin aku inikan juga. Ada lagi. Jeng dari Perisnich. Ini Twitter ini. Tidak masalah apakah itu Bastoni, Pavard, Acerbi, De Vrij, Darmian, Bisek, Augusto. Orang ini adalah jaminan. This man is the guarantee. Yang menjadi jaminan adalah orang ini. Si Tom Cruise ini. 9 clean sheet di 14 pertandingan. Paling banyak di Eropa. Bahkan sebelum pertandingan itu kan aku sempat bilang bahwa sebelumnya 13 clean sheet. Bukan. Untuk di Serie A berapa aku lupa clean sheet-nya. Pokoknya itu sudah sama dengan perolehan clean sheet Onana selama 1 musim. Sedangkan kemarin itu kan baru pekan ke-14. Dari pekan ke-14 dia sudah mencetak kalau nggak salah berapa ya 11 clean sheet. Karena ini kan yang aku tertera ini 14 pertandingan ini kan di seluruh Eropa termasuk UCL juga. Dia sudah melebihi pencapaian Onana. Luar biasa sih. Nggak nyangka aku. Aku tahu sih Sommer ini kiper bagus, tapi nggak nyangka sebagus ini. Wih, gile. Setelah Onana, ini juga yang ingin aku inikan. Apresiasi lagi yaitu tentu saja Tikus dong. Dia ngegol lagi, Pak. Tikus Thuram. 14 pertandingan, 5 gol, 6 assist. 2 penalti dimenangkan. Dengan kenyataan bahwa Inter membawanya secara gratis, Marcus Thuram adalah signing terbaik di Serie A saat ini. He's outstanding. Dia berdiri di luar. Outstanding itu maksudnya luar biasa. Wow, luar biasa banget Thuram. Thuram, Sommer. Semua pembelian Inter itu perform kecuali ya Arnautovic sama Alexis Sanchez. Alexis Sanchez nggak jelek, mungkin Arnautovic aja yang masih agak-agak. Tapi kemarin dia udah ngegol di Liga Champion. Wow, Magic Marotta sih ini benar-benar Magic Marotta. Bahkan aku sempat lihat sebuah ini Thuram, Sommer, Acerbi dan siapa lagi? Pokoknya ini pemain yang sangat-sangat hebat untuk Inter itu totalnya cuma 10 juta. Harga total yang dihabiskan oleh Inter Milan. Gila, luar biasa banget kan. Semoga saat ini kita masih euforia, tapi nggak apalah. Karena baru 6 hari lagi baru kita bertanding. Saat ini bolehlah kita huri-huri. Nanti 2 hari sebelum pertandingan baru kita ini lagi. Baru kita ya ke bumi lagi. Sekarang kan masih ada yang di bulan, masih ada yang di Saturnus, masih ada yang di langit ke-6, ada yang di langit ke-7. Happy banget. Terus terang aku sangat happy hari Senin ini. Pertandingannya sangat menghibur. Babak kedua kita bisa mendominasi permainan. Babak pertama walaupun cuma ada 1 gol, tapi menurutku babak pertama itu seru banget. Gila. Sekali lagi shout out lah buat semua pemain Inter. Nggak ada yang tampil jelek sama sekali kemarin. Oke, itu aja untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.